Halo, perkenalkan nama saya Arun Sofian Putri Giawa, NPM 18100085, Program Studi Pendidikan Informatika 2018C, STKIP PGRI Sumatera Barat. Video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan micro teaching dengan dosen pembimbing Bapak Irsyad Dunas MPDT. Video saya kali ini terkait keterampilan dasar mengajar. Yuk langsung simak videonya. Mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola lingkungan belajar untuk mendorong peserta didik agar mau belajar. Selama mengajar, guru akan senantiasa memindahkan atau mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik agar kekayaan intelektual peserta didik bisa bertambah. Untuk memindahkan ilmu tersebut dibutuhkan adanya keterampilan dasar atau biasa disebut keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar tersebut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar atau guru dan dosen agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Yuk langsung simak videonya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa silakan dipimpin oleh Nafra. Semua siap. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nafra. Sama Ibu. Sebelumnya Ibu ngambil absen dulu ya. Nafra Kristia Fitri hadir. Hadir, Bu. Hadir ya. Andika Wahyudi Hadir, Bu. hadir. Berarti semuanya hadir ya. Iya, Bu. Baiklah, semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Baik. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Apa tuh, Bu? Kita membahas tentang desain grafis. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian desain grafis. Ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Tidak ya? Bu. Nah, jadi Ibu ulang kembali, desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informatif seefektif mungkin. Sekarang kita masuk ke pelajaran jenis-jenis desain grafis. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar tentang desain grafis. Nah, kita juga bisa menjadi desainer handal. Gimana caranya bisa menjadi seorang desainer profesional dan lain sebagainya dengan cara belajar sungguh-sungguh, rajin mempelajari bagaimana sih jenis-jenis atau bagaimana sih tentang desain grafis itu sendiri. Oke, kita masuk ke pelajaran hari ini yaitu mengenai jenis-jenis desain grafis. Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa aja itu? Drafter. Oh, itu salah satunya, ada drafter. Dika tahu? Tidak, Bu. Baiklah. Nah, jadi Ibu jelaskan satu persatu ya. Untuk jenis-jenis desain grafis itu yang pertama ada drafter. Betul kata si Nafra. Beri aplaus untuk Nafra. Terima kasih, Bu. Oke. Drafter itu adalah membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitektur atau industri. Jadi arsitek-arsitek itu dinamakan desain drafter. Kemudian ada editor. Ini jenis-jenisnya ya. Editor itu adalah membuat cover atau sampul, terus buat banner, terus apa lagi? Stiker, ada logo, poster, kartu nama, dan lain sebagainya. Nah, Oke, kemudian ada layouter. Oke, Ibu catat ya. Yang pertama ada drafter. Yang kedua ada editor. Yang ketiga ada layouter. Yang keempat, yang layouter itu mengenai membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak
Pandang. Nggak dipandang. Kemudian yang keempat ada art director. Ada yang tahu? Berupa visual effect Bu atau hiasan. Nah, betul, berupa visual effect atau hiasan. Kemudian yang kelima ada fotografer. Fotografer. Yang keenam ada animator. Apa itu animator? Animator itu untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion grafis, iklan, dan juga film Fantasi. fantasi. 6 animator. Animator ya. Terus yang ketujuh ada visualisator. Visualisator itu memberikan suatu gambaran dalam sebuah karya produk yang berbentuk real atau tiga dimensi. Kemudian yang kedelapan ada video editor. Video editor. Video editor itu untuk mengedit film atau video sekaligus untuk merangkapnya sebagai video shooter, ya. Oke. Kemudian yang kesembilan ada integrator designer. Integrator designer ini fungsinya untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Itulah 9. Ini apa tadi? 9 apa nih? Jenis-jenis desain grafis. ya, jenis-jenis desain grafis. Nah, kita kan ada 9 jenis-jenis desain grafis. Ibu akan bagi kelompok. Di 9 ini kan ada 9 jenis-jenis. Silahkan untuk satu kelompok ya. Dika dengan Nafra silahkan berkelompok dan mencari aplikasi yang digunakan untuk jenis-jenis desain grafis ini. Ada 9 ya. Ada misalnya drafter menggunakan aplikasi AutoCAD dan lain sebagainya. Oke, bisa ya? Bisa Bu. Bagaimana Nafra, Dika, bisa? Ini Bu, nggak tahu jawabannya. Apa itu? Aplikasi editor. Fungsi editornya apa Bu? Nah, fungsi editor itu membuat cover atau sampul, kemudian banner, stiker, logo, poster. Untuk aplikasinya udah dapat Nafra? Belum Bu. Oh yang Corel itu bisa nggak Bu? Boleh. Oke, silakan dibuat ya dalam satu kertas selembar. Nanti kumpul sama ibu ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Nothing Bu. Baik. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau sudah siap panggil ibu ya. Sudah selesai Bu. Oh, sudah. Baik. Oke, udah semua ya untuk ke-9 jenis desain Grafis. grafis. Baiklah, untuk materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Dika bisa, silakan. Tidak bisa, Bu. Nafra bisa? Tidak Bu. Nah, baik, untuk jenis-jenis desain grafis ini, untuk hari ini kita ada 9. Yang pertama itu ada drafter, kemudian ada yang kedua apa? Editor, kemudian ada layouter, kemudian yang keempat ada art director, kemudian fotografi, animasi, visualisasi, video editor, dan yang terakhir ada integrator designer. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, untuk minggu depan kita belajar tentang prinsip-prinsip desain grafis ya. Silakan dipelajari di modul yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Oke? Oke Bu. Oke, baik Ananda semua, terima kasih untuk pelajaran hari ini.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu.